pendengar Generation Community, welcome to NGC Online Service. Bagaimana kabar teman-teman sekalian? Saya yakin dan percaya kita semua dalam iman Tuhan. Dan saya juga ingin menyambut untuk teman-teman yang baru pertama kali bergabung. Mari kita sama-sama persiapkan hati kita dan jangan lupa share ibadah kita ya. Dan follow Instagram kita, like, comment, dan subscribe juga channel YouTube kita. Sebelum beribadah, mari kita berdoa. Bapa, terima kasih atas kebaikan-Mu ya Tuhan. Dan sebentar kami akan memulai ibadah kami. Biarlah Tuhan Kau urapi setiap kami dan Kau urapi juga hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan. Dan supaya apapun yang disampaikan oleh hamba-Mu berasal daripada Engkau dan menjadi rema di setiap kami. Terpuji namamu sampai selamanya. Haleluya. Amin. Selamat beribadah. Shalom NGC. Malam hari ini kita mau sama-sama menyatakan bahwa kita umat pilihan Tuhan. Yang percaya boleh katakan amin. Sama-sama kita menyatakan kita dipilih dan dikuduskan untuk memberitakan
yang memilih setiap kami Tuhan Yesus. Engkau yang melayakkan setiap kami Tuhan. Keputusan kami untuk mengikut Engkau Tuhan Yesus di sepanjang hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Semua karena
hidupku. Mengikut Yesus, itulah kekuatan hatiku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu mengiring Yesus. Itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua hakku untuk mengenal kehendaknya di hidupku. Mengiring Yesus, itulah kekuatan hatiku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Jadikanku hamba yang berkenan selalu. Mengikut Yesus, mengikut Tuhan selama-lamanya Tuhan, sebab Engkau yang layak, hanya Kau yang layak Tuhan. Kami sembah. Mengiring Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua hakku untuk mengenal kehendaknya di hidupku. Mengikut Yesus, itulah kekuatan hatiku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Mengiring Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas
mampukan setiap kami Tuhan. Terima kasih buat kebaikan-Mu, terima kasih buat anugerah-Mu Tuhan Yesus. Mengikut Yesus itu akan kuatkan hatiku. Ku yakin anugerah-Nya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Jadikanku hamba yang berkenan selalu. Haleluya Tuhan, haleluya Tuhan Yesus. Kau yang mampukan kami Tuhan, hanya bagi-Mu segala pujian, hanya untuk-Mu seluruh hidupku, hanya bagi-Mu kemuliaan. Yesus layak ditinggikan, hanya bagi-Mu segala pujian, hanya untuk-Mu seluruh hidupku, hanya bagi-Mu kemuliaan. Yesus tinggikan, hanya bagi-Mu segala pujian, hanya untuk-Mu seluruh hidupku, hanya bagi-Mu kemuliaan. Oh Yesus layak ditinggikan. Hanya Kau Yesus layak ditinggikan. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja, berdaulat atas hidupku. Ku berserah penuh. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja, berdaulat atas hidupku. Ku berserah penuh. Engkaulah Tuhan, Engkaulah
sebuah pujian dan penyembahan yang sangat luar biasa. Biarlah segala pujian hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Mari kita persiapkan lebih lagi setiap hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hambanya, Pak Yohanes. Untuk hambanya, dipersilahkan. Selamat malam teman-teman semua di New Generation Community. Ketemu lagi kita ada di ibadah New Generation Community. Ya, terima kasih juga buat para imam-imam musik yang sudah membawakan satu pujian yang luar biasa. Tuhan memberkati semua. Ya, pada hari ini, malam hari ini kita akan berbicara tentang keuangan. Nah, ini kalau berbicara tentang keuangan udah pada seneng nih. Berbicara tentang cien, fulus, duit, hepeng, ya. Oke, tapi sebelumnya kita akan berdoa terlebih dahulu. Yuk, mari kita sama-sama berdoa. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur pada sore malam hari ini Tuhan, kami bisa beribadah, kami bisa menikmati hadirat-Mu Tuhan, walaupun kami berada di tempat yang berbeda-beda, tapi kami percaya Tuhan, ketika kami menyerahkan hati kami, untuk beribadah Tuhan, walaupun lewat online Tuhan, tapi kami percaya kuasa-Mu akan Kau impartasikan kepada kami semua Tuhan, dan kuasa-Mu Tuhan Kau akan mengurapi kami semua Tuhan. Sekarang kami akan belajar tentang firman-Mu Tuhan, kami akan sharing Tuhan, dan biarlah Engkau sendiri yang berkata-kata atas kami semua, pribadi lepas pribadi Tuhan. Urapi Tuhan, berikan kami semua telinga seorang murid sehingga kami bisa menangkap apa yang menjadi isi hati-Mu ya Yesus. Dan urapi hamba-Mu yang kami menyampaikan kepada firman-Mu Tuhan, biarlah Kau sendiri yang mengurapi, biarlah Engkau sendiri yang terus memampukan hamba-Mu untuk menyampaikan dengan bahasa yang sederhana dan mudah dimengerti. Kami serahkan waktu-waktu ini ke dalam tangan-Mu Tuhan. Berbicaralah atas kami semua, dan kami siap mendengarkan, kami siap belajar, kami siap ditegur oleh firman-Mu. Terima kasih Tuhan, segala puji, hormat, dan kemuliaan hanya bagi nama-Mu. Haleluya. Amin. Ya, bagaimana mengelola keuangan itu yang akan kita bicarakan. Wah, kalau mengelola keuangan sebenarnya itu adalah hal yang pribadi sebenarnya, atau hal yang sensitif, karena biasanya orang nggak usah ikut campur lah masalah keuangan saya, nggak usah ikut campur, ngapain sih ikut campur masalah keuangan saya. Bukan berarti itu nggak ada di Alkitab cara kita mengelola keuangan. Bukan cara mengelolanya, tapi tips sebenarnya. Boleh dibilang tips bagaimana kita mengelola keuangan kita dengan benar. Ya, betul, keuangan itu memang hasil jerih payah kita. Ya, sesuka-suka saya lah saya pakainya. Mau buat apa itu hasil jerih payah saya, hasil keringat saya, hasil saya membanting tulang memeras keringat, ya. Itu hak semua orang memang, ya betul, tapi kita harus bijaksana juga, kita harus waspada juga, ya. Seperti yang kita baca di Lukas 14 ayat 25 sampai 35. Nanti silahkan baca sendiri. Ayat Lukas 14 ayat 25 sampai dengan yang ke-35. Cuman 10 ayat, ya. 10 ayat. Tapi saya akan berfokus pada ayat yang ke-28. Lukas 14 ayat yang ke-28, demikian firman Tuhan. Nanti teman-teman silakan baca tadi yang perikop yang satu tadi ya, yang Lukas 14 ayat 25 sampai 35. Ya, tapi saya akan bacakan yang ke-28. Sebab siapakah di antara kamu yang kalau mau mendirikan sebuah menara tidak duduk dahulu membuat anggaran biaya? Ya, kalau cukup uangnya untuk menyelesaikan pekerjaan itu. Ya, di dalam satu ayat yang ke-28 ini dikatakan sebab siapakah di antara kamu, di antara kita yang kalau mau mendirikan sebuah menara atau yang mau merancangkan segala sesuatu dalam kehidupan kita tidak merencanakan keuangannya. Ya, semua pasti ada rancangan akan rencana keuangan, rencana anggaran itu pasti ada. Di dalam sebuah negara pasti ada RAPBN, rancangan anggaran belanja negara. Di dalam satu rumah tangga pasti ada juga. Perusahaan pasti ada rencana-rencananya. Ya, seperti perusahaan mau membeli
aset misalnya, harus merencanakan segala sesuatu. Kapan saya akan beli aset, kapan, berarti kapan saya harus mengumpulkan, mulai kapan saya harus mengumpulkan uang, dan lain sebagainya. Di sini berarti, di ayat ini menceritakan tentang bahwa kita harus bijaksana. Ya, bahwa kita harus bijaksana masalah keuangan itu juga. Ya. Kita harus tahu prioritas. Kita harus kadang-kadang diam merencanakan masa depan kita. Apalagi rumah tangga, mau merit, mau nikah pun pasti akan merencanakan dulu kapan saya merit. Oh, kira-kira biaya merit, sewa ini, sewa ini, sewa ini, sewa gedung, sewa dekor, sewa semua segala sesuatu, catering dan lain sebagainya. Kira-kira habis berapa? Jadi kapan kita mulai menabung untuk merit? Nah, itu semua ada rencananya. Seperti yang tertulis di dalam Lukas 14 ayat 28 tadi. Supaya apa? Semuanya berjalan dengan lancar, semuanya pada waktunya. Semuanya berjalan dengan lancar. Menara itu selesai tepat pada waktunya, bukan berhenti di tengah jalan. Kalau kemarin-kemarin ada berita tentang mangkrak, ya. Oh, bangunan ini mangkrak, bangunan itu nggak selesai, gedung ini nggak selesai, proyek ini nggak selesai di tengah jalan, ya, cuma jadi museum katanya kan, ya. Tapi karena apa? Perencanaan. Mungkin perencanaannya sudah bagus. Ya, mungkin perencanaannya ini segala macam sudah bagus, tapi rencana keuangannya yang kurang bagus mungkin. Kalau enggak, tentu enggak akan terjadi seperti berhenti di tengah jalan, ya, pembangunan yang tidak selesai dan lain sebagainya. Ya, seringkali kita mengeluarkan uang bukan untuk hal-hal yang penting. Itu memang, itu kan terjadi. Ya, kita mengeluarkan uang bukan untuk hal-hal yang penting. Dulu kita pelajari waktu kita sekolah, mungkin waktu teman-teman semua saat ini sekolah di SMA atau di ini, ada dua dasar pokok kebutuhan, ada dua hal yang perlu perbedaan, yaitu kebutuhan dan keinginan. Kebutuhan pokok seperti apa? Sandang, papan, pangan, ya, kesehatan dan lain sebagainya. Tapi banyak sekarang kesehatan sekarang sudah ada tersendiri seperti BPJS dan lain sebagainya. Itu wajib, ya. Sandang, papan, pangan itu kebutuhan. Nah, yang keinginan itu banyak sekali. Keinginan itu banyak sekali. Kalau kita jalan-jalan di mall aja, itu keinginan kita sudah banyak sekali. Coba dites. Lihat yang diskon, keinginan yang muncul, bukan kebutuhan. Ya, sandang, papan, sandang, pangan. Ya, kalau pangan, ya itu kebutuhan itu udah jelas. Tapi keinginan pangan yang seperti apa? Kita pengennya makan yang resto-resto kelas bintang 5, nah itu bukan lagi kebutuhan, tapi itu adalah gengsi dan itu keinginan, ya. Jadi kita harus bisa membedakan kebutuhan dan keinginan. Kadang-kadang kita melakukan tanpa kita sadari atau bahkan kita sadari, kita lebih mengedepankan keinginan kita daripada kebutuhan kita. Kita lebih mengedepankan nafsu kita daripada kebutuhan kita, betul nggak? Ya, wah, ya mungkin teman-teman bilang enggak. Coba kita jalan-jalan ke mall, apa yang terjadi nanti? Apakah kebutuhan atau apakah keinginan yang muncul? Ya. Coba kita buka di Pengkhotbah 2 ayat yang ke-10. Tapi ya itu memang manusiawi, ya, manusiawi. Di Alkitab juga ada sih. Manusiawi itu di Pengkhotbah 2 ayat 10 dikatakan seperti ini. Aku tidak merintangi mataku dari apapun yang dikehendakinya, dan aku tidak menahan hatiku dari sukacita apapun, sebab hatiku bersukacita karena segala jerih payahku. Nah, itulah buah segala jerih payahku. Nah, itu ada. Sebenarnya manusiawi juga kita keinginan, tapi yang harus kita perhatikan dan yang harus kita bijaksana adalah keinginan itu boleh kita lakukan. Keinginan itu boleh kita eksekusi keinginan kita.
kalau kebutuhan sudah terpenuhi. Ya, kalau istilah ekonominya berarti kita sudah surplus lah, jadi sudah ada sisa. Nah, buat segala kebutuhan kita, baik kesehatan, sandang, papan, pangan, semua sudah terpenuhi. Ya, kebutuhan pokok, ya, dan keinginan kita harus bedakan, dan kita harus ambil mana yang lebih prioritas. Ya, ada satu pertanyaan seperti ini, yang sudah bekerja misalnya. Kalau penghasilan kita 1.200.000, pada waktu penghasilan kita 1.200.000, semua kebutuhan sudah cukup dan bisa menabung 200.000. Ketika gaji naik menjadi 2.200.000, berapa yang bisa kita tabung? Itu satu pertanyaan. Berapa yang harusnya bisa kita tabung? Ya kan? Seharusnya berarti kalau 1.200.000 gaji kita bisa menabung 200.000. Ketika kita naik gaji menjadi 2.200.000, harusnya lah kita bisa menabung menjadi 1.200.000. Betul nggak? Karena sebelumnya waktu gaji 1.200.000, dengan uang 1 juta berarti bisa mencukupi setiap kebutuhan. Ya, cukup. Ya, bisa menabung 200. Ya, berarti harusnya waktu berpendapatan atau berpenghasilan 2.200.000, kebutuhan itu tetap di range yang 1 juta. Dan 1.200.000 bisa kita tabung. Tapi manusia kadang-kadang seperti itu dengan alasan, ya kan harga-harga mulai naik, ya ini itu dan lain sebagainya. Ya, kebutuhan mulai bertambah. Ya, kalau kebutuhannya mulai bertambah ketika ego kita atau keinginan kita, itu sebenarnya bukan kebutuhan lagi yang main, tapi keinginan kita. Misalnya pada waktu kita penghasilan 1.200.000, kita bisa bisa menabung 200 dengan makan sekian, sudah dirinci semua. Untuk makan 1 bulan misalnya 500, ini contoh ya, contoh. Bayar listrik 100, terus bayar cicilan motor 300, berarti udah berapa? 900. Terus sisanya buat cadangan dan lain-lain. Ya, berarti itu udah kecukupin semua. Misalnya ini contoh kalkulasi yang gampang. Jadi ketika berpenghasilan 2.200.000, apakah ini berubah? Mungkin kebutuhannya nggak berubah, tetap makan, listrik, dan lain sebagainya. Tapi yang mulai berubah adalah keinginannya. Waduh, ini saya mampu nih, cukup buat nyicil mobil, bukan motor lagi. Nyicil motor misalnya 1 juta. Nyicil motor tadi saya anggap 300 misalnya kan. Sekarang nyicil mobil, oke lah, nyicil mobil misalnya 1 juta masih bisa. Berarti kebutuhan yang main, bukan kebutuhan yang main, tapi keinginan, gengsi dan ego. Betul? Ya, betul aja lah. Sudah pasti seperti itu. Jadi prioritas kita harus terlaksana. Ya, prioritas kita harus betul memilih. Supaya apa? Tidak besar pasak daripada tiang. Toh, apa yang akan terjadi di depan kita nggak tahu. Begitu kita mengikuti ego kita, mengikuti keinginan kita, bukan kebutuhan kita. Tahu-tahu yang terjadi di depan kita, seperti yang terjadi kemarin. Ya kan? Tahu-tahu pandemik melanda semua. Banyak perusahaan bangkrut, banyak perusahaan tutup, banyak karyawan dikeluarkan. Nah, apa yang akan terjadi kalau kita nggak punya tabungan, kalau kita nggak punya cadangan?
devisa, kita nggak punya cadangan keuangan. Itu harus kita pikirkan jauh ke depan apa yang akan terjadi. Ketika kita sakit, kita nggak punya uang. Lalu pemerintah sudah kasih BPJS yang sangat murah karena subsidi. Ini salah satu contoh. Kita nggak punya uang, kita sakit. Apa yang terjadi kalau kita nggak punya BPJS? Kita mau berobat pakai apa? Ya. Jadi keinginan boleh. Keinginan silahkan, tapi setelah semua kebutuhan pokok itu terpenuhi, ya, termasuk juga tabungan. Kalau sudah bisa menabung berarti ada kelebihan, terus berarti itu baru kita bisa ke ini keinginan buat jalan-jalan, keinginan buat nonton bioskop, keinginan buat beli hal-hal ganti macam-macam ya. Apapun keinginan kita silahkan. Setelah kebutuhan terpenuhi. Terlebih ini yang masih pada bujang ya, kebanyakan masih pada bujang, masih santai ya. Tapi persiapkan nanti ketika sudah mau masuk ke jenjang rumah tangga, dan satu saat pasti akan berumah tangga semua toh. Nah, jadi siapkan prioritas antara kebutuhan dan keinginan, harus bisa membedakan. Ya, sebenarnya gampang untuk membedakannya karena itu muncul dari hati kita, ya. Seperti yang saya sampaikan tadi, ya wajar dong saya ingin itu, ingin ini. Saya kan penghasilan saya seperti ini, itu saya hasil jerih payah saya, ini segala keringat, banting keringat peras tulang gitu ya. Seperti saya sampaikan tadi, banting keringat peras tulang, ya boleh, nggak ada yang larang. Tapi sekali lagi dikatakan tadi di Lukas yang 14 ayat 28, kita harus bijaksana, kita harus merancangkan masa depan kita. Karena kalau kita berbicara tentang keuangan, bukan kita hanya berbicara tentang hari ini selesai, eksekusi selesai, besok mana aku tahu kita bisa makan atau enggak, kita bisa ini atau enggak bisa seperti itu. Tapi planning masa depan kita harus ada. Planning ke depannya kita harus ada. Itu cara mengelola keuangan dengan benar. Ya. Planning ke depan masuk di dalam daftar rancangan keuangan kita. Planning ke depan harus masuk daftar rencana segala keuangan kita, ya. Cukup. Nah, kadang-kadang kata yang sederhana ini cukup itu mudah kita ucapkan, tapi susah kadang-kadang kita lakukan. Kenapa? Cukup. Karena ketika kita merasa enggak cukup, walaupun kita sudah diberkati, tapi merasa kok enggak cukup berkat yang saya terima, kok enggak cukup berkat yang saya, itu berarti kita tidak bisa mengucap syukur. Ya, rancangan keuangan tidak jauh dari rasa syukur kita. Keuangan kita, ya kita sudah diberkati dalam hal materi, kita sudah diberkati dalam hal keuangan. Ya, kita diberkati oleh Tuhan. Semuanya itu berkat dari Tuhan. Semuanya, keuangan kita, semua apa yang kita peroleh dalam usaha kita, dalam pekerjaan kita, dalam apapun yang kita lakukan, dan itu mendapatkan hasil, itu adalah berkat dari Tuhan. Ya, berkat dari Tuhan. Dan ketika kita tidak merasa cukup menerima berkat dari Tuhan, maka biasanya itulah yang gagal. Kita bisa mengucap syukur, dan ketika kita tidak bisa mengucap syukur, segala sesuatu tidak akan cukup buat kita. Dan ketika segala sesuatu tidak cukup buat kita, maka rancangan keuangan kita pun akan gagal. Karena apa? Waduh, ini nggak cukup. Segala sesuatunya nggak cukup.
Contoh kembali ke yang tadi, ketika kita berpenghasilan 1.200.000 merasa cukup dan itu bisa nabung. Tapi ketika penghasilannya lebih atau 2,5 juta atau 3 juta atau bahkan lebih, malah kadang-kadang justru kurang. Karena apa? Tidak bisa mengucap syukur. Yang akhirnya apa? Ketika tidak bisa mengucap syukur, rancangan keuangan akan berantakan. Ya kan? Karena apa? Keinginan yang muncul di dalam kehidupannya. Keinginan yang muncul dalam kehidupan kita. Maka ketika keinginan itu sudah menguasai kita, maka kita akan dibutakan. Sehingga apa? Kita tidak bisa merancangkan dengan benar, kita tidak bisa merancangkan keuangan dengan bijaksana, kita tidak bisa merancangkan keuangan itu dengan cukup. Tapi ketika kita bisa merasa cukup, ya cukup berapapun penghasilannya, berapapun uang yang kita terima, itu cukup. Maka kita akan betul-betul bisa merancangkan dengan benar. Dan kita akan bisa selalu mengucap syukur berapapun nilai yang kita terima. Amin. Ya. Mari teman-teman, anak-anak muda New Generation Community, saya berharap dan saya berdoa kita mulai belajar untuk merancangkan keuangan kita dengan bijaksana, dengan benar, dan bisa mengambil satu prioritas, memilah prioritas antara kebutuhan dan keinginan, sehingga apa? Masa depan kita bisa terjamin. Apapun yang akan terjadi, masa depan kita akan terjamin. Karena apa? Karena kita bisa selalu mengucap syukur, dan ketika kita bisa mengucap syukur, maka hidup kita akan berkecukupan. Ketika hidup kita berkecukupan, maka kita akan bisa merancangkan dengan benar. Itu berarti kita merancangkan dengan benar. Ya, tidak akan saya panjangkan sharing pada sore malam hari ini, dan saya percaya kita terus mengandalkan Tuhan dalam setiap rencana kita, termasuk dalam rencana keuangan. Karena ketika kita mengandalkan Tuhan dalam setiap rancangan, apapun rancangan keuangan, maka ada kontrol dari Tuhan yang terus akan membantu kita. Amin. Mari kita berdoa untuk mengakhiri ibadah kita pada sore malam hari ini. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur atas malam hari ini. Kami sudah sharing, belajar tentang firman-Mu, tentang keuangan Tuhan, mengelola keuangan dengan benar. Dan kami percaya Tuhan, kami terus Tuhan akan bisa menjadi bijaksana seperti Engkau Tuhan. Kami butuh tuntunan-Mu dalam setiap rencana kehidupan kami, dalam rencana masa depan kami. Biarlah apapun yang kami rencanakan Tuhan, Engkau ikut campur. Apapun yang kami rencanakan Tuhan, Engkau menuntun setiap langkah kehidupan kami Tuhan. Ajar kami untuk bisa menjadi bijaksana, ajar kami untuk bisa menjadi orang yang betul-betul bisa melakukan satu prioritas yang benar Tuhan. Terima kasih Yesus, kami mengucap syukur Tuhan. Terus Tuhan, tuntun setiap langkah kehidupan kami hari demi hari Tuhan. Kami juga berdoa buat NGC Tuhan, kami percaya apapun yang terjadi buat NGC, kami percaya Kau terus akan urapi, terus Kau akan tuntun NGC Tuhan, Kau akan pakai NGC untuk kalangan anak-anak muda. Urapi semua para leader, berikan kesatuan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan, urapi, terus Kau lawat semua anak-anak muda NGC Tuhan. Kami percaya Engkau akan lawat mereka, apapun yang menjadi pergumulan mereka, apapun yang menjadi kebutuhan mereka, apapun yang menjadi beban doa mereka Tuhan, Engkau akan memberkati mereka berlimpah-limpah Tuhan. Terima kasih Yesus, kami mengucap syukur. Kami juga berdoa buat bangsa kami. Kami percaya Engkau mengasihi bangsa kami. Kami percaya dalam nama Tuhan Yesus Engkau akan berikan kuasa-Mu atas bangsa kami Tuhan. Kau jauhkan bangsa kami dari perpecahan, jauhkan bangsa kami dari setiap
tindakan-tindakan anarkis dan tindakan-tindakan intoleran Tuhan. Terima kasih Tuhan, terus berkati bangsa kami, jaga bangsa kami Tuhan. Kami mengucap syukur atas vaksin Tuhan yang sudah beredar, dan kami percaya terus Engkau akan kawal, terus Engkau akan kuduskan vaksin itu Tuhan. Kami percaya vaksin itu bekerja sesuai dengan pengharapan kami Tuhan. Terima kasih untuk menyelesaikan atau untuk menumpas COVID-19 ini Tuhan. Pulihkan ekonomi bangsa kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa juga pemimpin bangsa kami, presiden beserta jajarannya Tuhan, bahkan sampai ke pemerintah daerah. Kami percaya terus Engkau akan berikan hikmat buat mereka, hati yang takut akan Engkau Tuhan akan Kau berikan Tuhan, sehingga apapun yang mereka putuskan, apapun yang mereka lakukan, jauhkan mereka dari tindakan korupsi, jauhkan mereka dari tindakan-tindakan perbedaan pendapat yang tidak penting Tuhan, tapi biarlah Engkau sinergikan dari pusat sampai ke daerah untuk menangani COVID-19 dan resesi ekonomi ini Tuhan. Terima kasih Yesus, kami mengucap syukur. Kami juga Tuhan berdoa buat gereja-gereja yang ada di bangsa kami Tuhan, dari semua denominasi yang ada Tuhan. Terus Tuhan Kau sepersatukan mereka, jauhkan dari perdebatan-perdebatan yang tidak perlu Tuhan, dari apapun perbedaan mereka, perbedaan liturgi, perbedaan segala sesuatunya Tuhan, hanya untuk bisa mempersatukan mereka, untuk saling mengisi dan saling menopang Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan gereja-gereja ke dalam tangan-Mu, biar bisa menjadi dampak buat bangsa kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami ucap syukur kami selesai ibadah pada malam hari ini Tuhan, dan biarlah Engkau terus akan memberkati kami semua Tuhan. Setiap anak-anak NGC, bahkan setiap orang-orang yang menyaksikan ibadah ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, segala puji, hormat, dan kemuliaan hanya bagi nama-Mu. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Sebuah pesan yang sangat luar biasa. Sekali lagi terima kasih untuk hamba-Nya yang telah menyampaikan firman Tuhan dan telah memberkati kita pada sore hari ini. Dan untuk teman-teman, jangan lupa share ibadah kita ya, supaya dapat memberkati teman-teman kita yang lain. So, sampai jumpa minggu depan. Happy Saturday and God bless you.